Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan penghapus derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua, serta kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, di antara nikmat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat lisan. Namun jika lisan ini tidak dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Jika nikmat ini tak dapat difungsikan dengan baik, tapi justru digunakan untuk menggunjing, memfitnah, berkata kasar, memaki, memecah belah, dan lainnya, maka diam adalah pilihan paling tepat sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara dengan baik atau diam. Sesungguhnya, lidah atau lisan manusia lebih tajam daripada pedang. Dengan lisannya, manusia bisa menggerakkan manusia lain untuk melakukan sesuatu jauh lebih banyak daripada yang bisa ia perbuat dengan sebilah pedang. Lidahlah bukanlah sebilah pedang yang mampu menyebarkan fitnah sehingga menimbulkan kerusakan yang luas, besar, dan parah. Dalam firman Allah, Surat Al-Baqarah ayat 217, dan ingatlah angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Karena itu hendaknya manusia menjaga setiap gerak lidah atau lisannya hanya untuk hal-hal yang mengundang ridho Allah. Bila sendiri, lisan hendaknya digunakan untuk berzikir, sebab dengan berzikirlah hati akan senantiasa tenang. Bila bersama orang lain, lisan hendaknya digunakan untuk berkata-kata baik, agar lisan senantiasa membawa manfaat bagi diri dan bagi sesama manusia. Untuk memelihara lisan ini, hendaknya direnungkan pula pesan Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Begitu besar bahaya yang ditemukan lisan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar menjaga lisan dengan cara diam kecuali pembicaraan yang membawa maslahat. Diam adalah henteng bagi lidah manusia dari perkataan sia-sia. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari sikap diam. Diam adalah ibadah tanpa mengeluarkan tenaga, perhiasan tanpa harus berhias, karisma tanpa diminta, kerajaan tanpa singgasana, kerajaan tanpa pagar, istirahat bagi kedua malaikat, pencatat amal dan penutup segala aib. Rasulullah SAW pernah mengajarkan bahwa ada dua amal ibadah yang paling mudah dilakukan manusia, yaitu diam dan budi pekerti yang baik. Rasulullah SAW juga mengabarkan kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan dua hal, lisan dan kemaluan. Sahabat dan ulama terdahulu memberikan teladan tentang bagaimana menjaga lisan dari perkataan sia-sia dengan diam. Abu Bakar RA sampai meletakkan kerikil di dalam lisannya karena khawatir terlanjur mengeluarkan kata-kata tidak berguna. Adapun dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-3, Allah telah menjamin setiap manusia yang memelihara lisannya sebagai mereka yang beruntung. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan serta perkataan sia-sia. Oleh karenanya, marilah kita semua, baik ketika sendiri maupun di saat berinteraksi dengan sesama manusia, senantiasa mengingat pula kedua firman Allah tersebut. Banyak orang merasa bangga dengan kemampuan lisannya, lidah yang begitu pasti berbicara. Bahkan sedikit orang yang belajar khusus agar memiliki kemampuan bicara yang bagus. Lisan memang karunia Allah yang demikian besar, dan ia harus selalu disyukuri dengan sebenar-benarnya. Caranya adalah dengan menggunakan lisan untuk bicara yang baik atau diam, bukan dengan menggambar pembicaraan semua sendiri. Orang yang banyak bicara bila tidak diimbangi dengan ilmu agama yang baik akan banyak terjerumus ke dalam kesalahan. Karena itu Allah dan Rasulnya memerintahkan agar kita lebih banyak diam, ataupun kalau bicara maka dengan pembicaraan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Surat Al-Ahzab ayat 70. Lisan lidah memang tak bertulang sekali engkau gerakkan surut untuk kembali pada posisi semula.
Demikian berbahayanya lisan hingga Allah dan Rasul-Nya mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menggunakannya. Dua orang yang berteman penuh keakraban bisa dipisahkan dengan lisan. Seorang bapak dan anak yang saling menyayangi dan menghormati pun bisa dipisahkan karena lisan. Suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi bisa dipisahkan oleh lisan. Bahkan darah seorang muslim dan mukmin yang suci serta bertauhid dapat tertumpah karena lisan. Sungguh betapa besar bahaya lisan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, yang dia tidak merenungi akibatnya, maka dia terjatuh dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila berbicara dengan satu kalimat yang tidak benar, baik atau buruk, hal itu menggelincirkan dia ke dalam neraka yang lebih jauh antara timur dan barat. Sahih Al-Bukhari no 609 dan Muslim no 6988 dari Abu Hurairah rod. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila dia ingin berbicara, hendaklah berpikir dulu. Bila jelas masalahnya, maka berbicaralah, dan jika dia ragu, maka janganlah dia berbicara hingga nampak maslahatnya. Al-Azhar hal 284. Bapak, Ibu, serta teman satu akan mendapat keutamaan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kedua, akan menjadi orang yang memiliki kedudukan dalam agamanya. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang yang paling utama dari orang-orang Islam, beliau menjawab, orang Islam yang paling utama adalah orang yang lain selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Sahih Al-Bukhari no 11 dan Muslim no 42. 3. Mendapat jaminan dari Rasulullah SAW masuk ke surga. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat dan apa yang diridhoi Allah yang dia tidak menganggapnya bernilai, ternyata Allah mengangkat derajatnya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari no 1092. Dalam riwayat Al-Imam Malik, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan disolihkan oleh Asy-Syaikh Salim bin Id al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin 3/11 dari sahabat Bilal bin Al-Harits Al-Mujani bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah dan dia tidak menyangka akan sampai kepada apa yang ditemukan oleh Allah. Lalu Allah mencatat keridhaan baginya pada hari dia berjumpa dengan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga kita selalu diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan perintah Rasulnya, dan diberi kemampuan untuk mengejar keutamaan tersebut. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.